pada Ina Rupiani selaku wali kelas Mas dan juga dikenali banget. Kenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Kedokteran Informatika Kampus Sekarang yang lagi program studi manajemen. Saya Tiffany Kalima sebagai moderator dan presentasi mengenai kelestarian budaya Jawa Barat. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Asya Mandara Kalina, Asya, beliau juga sebagai pengajar kedua, lalu ada Fatimah Laura, beliau juga sebagai pengajar ketiga, adapun Kak Alfiana Widya Sabrina, beliau juga sebagai pengajar keempat. Dan ada Mbak Rumelano sebagai pengajar kelima. Lalu ada Kak Anissa Pratiwi, Kak Anissa, beliau juga sebagai pengajar keenam. Lalu ada Kak Nata Sukalisa, beliau juga sebagai pengajar ketujuh. Lalu ada Kak Alfiana. Lalu setelah ada Ahmad selanjutnya menyampaikan materi utama disampaikan oleh saya. Kita belajar dulu. Pertama-tama akan kami tampilkan pokok kegiatan pada kegiatan pertama. Yaitu ada pelestarian budaya, tantangan pelestarian budaya lokal, upaya pelestarian budaya lokal, upacara adat Jawa Barat, tarian tradisional Jawa Barat, makanan khas Jawa Barat, permainan tradisional Jawa Barat, dan alat musik tradisional Jawa Barat. Jadi yang pertama, materi yang disampaikan oleh saya, Pak Apa ya? Budaya lokal merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam menentukan identitas suatu bangsa. Ia menceritakan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, saat globalisasi yang semakin berat, keberadaan budaya lokal akan terasa pada dominasi budaya asing yang masuk melalui berbagai media, teknologi, dan pola hidup. Oleh karena itu, pelestarian budaya lokal menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa identitas suatu bangsa tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh modern teknologi. Budaya lokal mencakup berbagai elemen seperti bahasa, tarian, musik, seni, dan adat istiadat, bahkan cara berpakaian. Setiap elemen tersebut memiliki makna dan nilai filosofis yang mencerminkan karakter suatu masyarakat. Misalnya, batik merupakan warisan budaya Indonesia bukan sekadar motif kain, tapi juga mencerminkan sejarah, nilai-nilai tradisional dan filosofi yang saya menemukan. Di materi selanjutnya, tantangan pelestarian budaya lokal akan disampaikan oleh Kak Asya. Terima kasih. Dapat mulai itu ada tantangan pelestarian budaya lokal. Yang satu, organisasi menjadikan belajar manfaat dalam hal teknologi, ekonomi, dan informasi. Tetapi di sana ia juga membawa tantangan besar dalam pelestarian budaya lokal. Pertama, ada unsur budaya asing yang dibawa oleh seperti film, musik, dan media sosial yang seringkali menjadi daya tarik yang lebih besar bagi generasi muda ini. Yang kedua, ada urbanisasi yang terjadi secara masif juga berkontribusi terhadap budaya lokal. Ketika masyarakat pindah ke kota-kota besar, mereka cenderung meninggalkan tradisi dan adat istiadat yang sebelumnya mereka pelihara di desa. Yang ketiga ada perkembangan teknologi yang pesat membuat generasi muda lebih tertarik kepada konten digital
daripada kegiatan budaya tradisional. Selanjutnya akan disebut dengan kampung. Ada upaya pelestarian budaya lokal. Pertama, memasukkan elemen budaya seperti sejarah, seni, dan bahasa lokal dalam kurikulum pendidikan. Kedua, mengadakan festival budaya dan pameran seni. Ketiga, melestarikan melalui media digital, YouTube, Instagram, dan TikTok dengan cara melakukan video tarian yang tutorial, membuat kerajinan lokal atau kerajinan tradisional. Kemudian berupacara adat Jawa Barat. Pertama, Kembuni. Kembuni adalah upacara adat Jawa Barat yang berkaitan dengan kelahiran bayi. Masyarakat Sunda mempercayai bahwa plasenta atau ari bayi adalah saudara dari bayi yang lahir tersebut dan biasanya diletakkan di dalam kendi atau kecil. Pengaji akan mengumpulkan benda tersebut ke halaman rumah keluarga bayi. Sebagian orang atau memberi keterangan kenapa sekali sebagai Dua, upacara jalan tahun. Tujuan dari upacara jalan tahun adalah bagi merupakan posisi pada permanen serta harapan agar tahun selanjutnya akan masyarakat mengadakan upacara jalan tahun ini berulang kali. Warga warga membawa tandu, berisi seliweran bunga sayuran, buah-buahan dan lain-lain sebagai simbol dari rasa kemenangan. Mereka pun melihat tandu-tandu tersebut hampir tandu saja. Dengan tersebut kepada Tuhan, mereka memasukkan aktivitas ke dalam buku rajingan yang dimasukkan oleh teman keluarga sehingga ada Paling-palingnya akan kebanyakan oleh karaoke ya. Ya, ada kesenian terkenal sebagai kesenian asli daerah Subang yang menunjukkan kreativitas warga. Sedangkan sisingan adalah sebuah upacara yang diadakan bagi anak laki-laki yang akan dihitan atau disunat. Anak laki-laki ini sebagai pengantin sunat. Sebelum hitan, anak akan diarak mengelilingi kampungan dengan duduk di atas kursi yang dihias-hias dan lupa. Ya, sebetulnya berbagai dapana. Para pemuda lalu mengangkat dapana tersebut dan mengarak di atas keliling, diiringi juga oleh musik tradisional seperti kandang, tendang, centrek, kempul, dan lain-lain. Yang keempat, upacara adat berasal dari daerah Indramayu dan Cirebon. Sesuai dengan keadaan geografisnya yang dekat dengan laut, banyak masyarakat di daerah Indramayu dan Cirebon yang bekerja sebagai nelayan. Upacara adat Nelayan ini dilakukan oleh para nelayan dan dikenal juga sebagai wisata laut. Oke, selanjutnya kembali sama saya. Di sini ada tarian tradisional Jawa Barat. Yang pertama ada tari topeng. Oke, di sini ada yang pernah tahu nggak tari topeng? Oke. Tarian Jawa Barat yang satu ini berasal dari daerah Cirebon. Dalam tarian ini, para penari mengenakan topeng sebagai aksesoris untuk menutup wajahnya. Para penari mengenakan topeng tersebut dengan menggigitnya di bagian belakang kain. Terus yang kedua ada tari ronggeng gunung. Tari ronggeng gunung merupakan bentuk awal dikenalnya tarian ini. Disebut tari ronggeng gunung karena asal tarian ini disebut dari pegunungan di Pangandaran. Sedangkan ronggeng aler merupakan bentuk selanjutnya dari ronggeng gunung. Yang ketiga ada tari jaipong. Tari jaipong merupakan tarian Jawa Barat paling populer. Tarian jaipong sendiri sudah ada sejak tahun 1976 dan diciptakan oleh Haji Suwanda asal Karawang, Jawa Barat. Yang keempat ada tari sampiung. Tari sampiung biasanya dipentaskan pada berbagai perayaan adat seperti pesta panen, Rebo Wakasan, Ngaruat, dan Serena Tahun. Pementasan tari sampiung dilakukan pada ruangan tertutup seperti pendopo.
Yang kelima ada tarian Boboko Mangkuk. Tari tradisional Langsat ini memakai boboko besar atau bakul sebagai properti untuk menari. Dalam tarian ini boboko tersebut menjadi simbol kehidupan sebab boboko adalah tempat nasi bagi masyarakat Sunda. Ini ada makanan khas dari Jawa Barat. Yang pertama aslinya dari Bogor. Yang kedua ada batagor dari Bandung. Yang ketiga ada ayam dari Garut. Yang sebenarnya dari Bandung. Yang kelima ada korengan dari Bandung. Yang keenam ada cuanki dari Bandung. Terus yang ketujuh ada powder dari Bogor. Yang kedelapan ada bintang dari Cianjur. Yang keenam ada cuanki dari Bandung. Tapi dari mana? Ada gong dari Kuningan. Yang ke-10 ada kopiang mainan dari Yamaha. Oh, ada hargong. Ada dari Tasikmalaya. Yang ke-12 ada nasi campur dari Tasikmalaya. Yang ke-13 dari Bogor. Bagus. Ya tandanya. Kita baca oleh Alfa. Permainan ini dimainkan dengan satu orang yang bisa bermain pemain lain yang bisa memang ketergantungan. Ketergantungan adalah sebuah permainan keseimbangan yang bermain bagus sebagai budaya. Lalu kalau satu adalah permainan yang membutuhkan membantu sebagai media permainannya. Permainan ini melibatkan dua kelompok yang saling berhadapan dan berbaris semacam. Dua orang dari satu kelompok akan bertugas sebagai bersama dengan mengangkat tangan mereka dimiliki membentuk kelompok. Selanjutnya, alat musik tradisional dalam kelompok. Yang pertama, karini. Karini adalah salah satu alat musik yang berasal dari daerah Cimea, Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang kedua, alat musik ini dibuat dari bahan kayu yang dikaitkan dengan pengadil. Suara yang diangkat ini berasal dari benturan badan kita yang menghasilkan suara berupa instrumen nada, membuat dia tidak mengandalkan pada tiap suara. Yang ketiga, angguban. Angguban adalah salah satu alat musik yang dibuat dari bahan bambu. Serupa dengan aku. Istilah angguban berasal dari kata yaitu alunan. Yang keempat, alat musik kecapi.
ini kecapi, kasapi, diati, kasapi, dan lain sebagainya. Ini daripada netralisme. Yang adalah saat musik dimainkan dengan cara ya. Musik kalau bisa dalam tradisi Batak buat yang panjang 50 Permainan tradisionalnya itu ada 4. Yang pertama bekel, 2 congklak, 3 olahraga, yang terakhir adalah lompat tali, lompat karet. Pasti pernah main ya? Tapi itu pertama kita main bekel dulu nih. Kami punya bola bekel. Jadi yang mau main ceweknya doang atau cowoknya aja? Campur aja ya. Perhatiannya ya. Kita mau main bekel dulu nih. Akan dibagi kelompok ya. Jadi dari sebelah sana 1, 2, 3 lanjut sampai 7. Kalau misalkan 7 kita ulangi dari pertama. Oke. Satu. Dua. Di atas.
Spidol. Spidol pakai lagu. Kalau lagunya mati, dia main. Paham? Nanti kalau lagunya mati, kita
kita butuh berapa orang? 4. Nanti kita bakal ulang. Ya, ulang ya, berarti 4 kali. Oke, kita bakal ulang 4 kali. Ini kebelakang. Spidolnya ada 2. Spidolnya harus ada 2. Diam. Kita mau lanjut, diam. Satu, enggak, ulang. 1, 2, 3, yuk. Maju. Kalau udah sampai orang akhir, open lagi. Iya. Ya. 1, 2, 3.
nih. Datang Tanda dulu. tangan dulu. Saya Satu ya. Bom. Kapan aja biarin gak apa-apa. Aisyah Fajri. Aisyah Fajri. Aisyah Fajri. Nama juga boleh. Nama boleh. Duduk dong. Lu mau kagak? Udah orangnya mau udah. Adril. Tanda tangan bebas sekarang, tanda tangan. Nama juga boleh. Apa aja? Nama juga boleh. Centang boleh, centang.